Terus, ayat berapa tadi kok hilang? Ayat berapa? 13 ya. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu. Nah ini tuh lihat. Ternyata Paulus pun butuh dia sebagai gantimu, Filemon. Supaya kamu gak usah jenguk-jenguk aku lagi di sini. Untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin, saudara, tiap kali saya baca 15 ini saya pasti terharu. Lihat ini, sebab mungkin karena itulah. Karena dia jahat itu, dia mungkin nipu atau curi barang. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, Filemon. Supaya engkau dapat menerimanya untuk kapan? Selama-lamanya. Hebat sekali. Bukan lagi sebagai hamba. Ini tadi karyawan. Melainkan sebagai siapa? Lebih lagi dari hamba. Yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian. Apalagi bagimu. Baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Maaf saudara. Saya ini kalau khotbah ketemu banyak keluarga-keluarga yang saya kelihatan mampu, saya pasti ngomong. Pembantu-pembantu kita itu harus jadi target kelompok pertama yang dengar Yesus. Sebelum orang lain. Pembantu. Saya selalu menganjurkan pada majikan Kristen, awas. Beras yang kita makan jadi nasi, jangan kita bedakan dengan mereka makan. Kalau sampai mereka tahu kita bedakan, mau ngomong Yesus sampai berbusa mulut nggak akan didengar. Kamu munafik. Nah, kalau yang pelit saya ajarkan gini, yang pelit ini, supaya nggak dihukum. Kamu yang makan beras Solo kayak mereka supaya aman. Ngerti maksudnya? Supaya nggak berdosa, saya bilang begitu. Berapa banyak majikan Kristen memberi jatah pembantu. Pokoknya dihitung. Sekian orang, sebulan 20 kilo. Habis dengan 21 urusan. Nggak ada beras lagi. Jangan. Maaf. Lauk yang kita makan, harus mereka makan juga. Jangan dibedakan. Kalau kita bedakan, kasih itu di mana? Ini zaman susah. Bulan ini. Yang kenal saya lama tahu, saya itu tidak pernah selalu menangis. Kecuali bulan Juli, Agustus. Juni, Juli, Agustus. Kenapa? Banyak orang tua nangis gak punya uang nyekolahkan anak. Saya harap saudara tanya pada pembantu, anakmu sekolah tidak? Kalau kita tahu mereka gak sekolah, kita bayar. Harus. Woi, dia sudah terima gaji kok. Jangan. Orang-orang kaya seringkali terima. Anaknya terima beasiswa. Jangan bilang puji Tuhan. Kenapa? Ya pasti aja orang kaya anaknya terima beasiswa. Karena semua sekolah yang diberi beasiswa pasti anak orang pasti yang pandai. Nah, kenapa anak orang kaya bisa lebih pandai? Ya karena fasilitasnya ada. Ada komputer, ada guru les, ada segala macam. Kalau anak sudah dapat beasiswa, jangan bilang puji Tuhan. Tetap keluarkan SPP senilai uang yang didapat anak saudara. Dan uang itu bayar untuk orang lain. Katakan amin. Karena masih banyak orang susah. Itu kasih. Sebagai saudara yang kekasih. Bukan lagi sebagai hamba. Ayat 17. Ini ancaman. Paulus mengancam. Kalau engkau, Filemon, menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Saya pakai istilah Paulus pasang badan. Tahu kata pasang badan? Kan Filemon masih mikir menerimanya. Lah kalau nipu, kalau curi lagi, anggap dia sebagai aku. Ya Filemon nggak bisa nolak dong. Kalau sudah dianggap seperti Paulus sendiri, hebat ini pasang badan. Nah ayat 18 ini kira-kira saya meraba saja. Dan kalau dia sudah merugikan engkau, nah ini dia nipu, menggelapkan atau mencuri, ada di kata ini. Kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang padamu, yang nggak bayar itu, sehingga kamu masukkan dia ke penjara, tanggungkanlah semuanya itu kepada siapa? Kepadaku. Saudara, bersemangat, ini visible gospel. Saudara ditantang seperti kelompok yang dulu, zamannya Dr. Budiono, Saudara Pak Mutis, wah semangatnya. Saudara,
Semangat itu kita harus miliki seperti Paulus. Menginjil harus berani keluar uang. Nggak cuma ngomong saja. Tanggungkanlah atas. Saudara pernah ngerti kata substitusi? Yesus jadi pengganti kita yang dihukum itu. Nah, Paulus jadi itu. Mengganti. Itu semangat Injil. Tanggungkanlah semuanya itu atas kepada 19. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Agar jangan kau katakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Kalau kita baca sampai selesai, ada jarak antara Filemon dengan Onesimus. Siapa jadi jembatan? Paulus. Nah, seperti itu kita dengan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita bermasalah dengan kita, rendahkan hati kita. Biar papa yang nanggung karena papa yang salah. Ayo kita doa sama-sama. Maafkan papa. Ayo kita ke depan. Kita mulai lagi yang baru. Oh, kalau anak-anak kita dengar itu, dia akan pulih betul-betul. Dia kembali respect kepada kita. Pasti. Nah, masalahnya satu. Mau nggak kita diinjak? Itu dulu. Mau nggak kita dilewati oleh anak kita diinjak? Ini yang berat buat orang tua. Kalau itu mau, semuanya akan selesai. Jadi juru damai, saudara. Jadi apa-apa kita mulai di keluarga kita dulu. Amin. Semua kita mulai di keluarga kita dulu. Ayat yang terakhir, Kolose pasal 3. Ada kata yang bagus. Ini untuk suami istri, untuk anak-anak, kita pakai kata ini. Ayat yang ke-14. Kolose 3 ayat 14. Untuk hubungan sesama kita, hubungan bisnis sudah retak, karena kita pernah ditipu oleh partner kita, pakai ini semua. Ayo kita baca sama-sama. 3:14. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Paulus nggak punya kalimat lagi. Di atas semuanya itu, berarti nggak ada lagi yang lain, bukan? Satu saja, pakai kasih. Kata kenakanlah seperti orang pakai baju. Jadikan kasih itu segala-galanya. Saya akan akhiri sebuah kesaksian 9 Mei yang lalu. Saya diundang oleh gereja kecil di seberang Kali Berantas di kota Kediri, gereja GUP. Malam KKR, pagi seminar. Saya ngajak 2 pengusaha. Satu dari Makassar, satu dari Bandung. Dan saya ngajak satu anak saya. Kami berempat. Akhirnya kami nginep di Unsumo. Hotelnya Gudang Garam. Di Kediri itu saya punya langganan nasi kuning, saudara. Itu bukannya cuma pagi sampai siang. Ya namanya nasi kuning Mungin Sidi. Ada orang Kediri nggak di sini? Ada? Itu enak sekali. Pokoknya kalau saya ke daerah sana, mau ke Tulungagung, mau kemana, saya harus mampir dulu ke situ kalau pagi. Iya. Terkenal betul. Itu sudah generasi kedua yang punya itu. Nah, terus pagi itu saya bilang kepada panitia, jangan jemput kami di hotel. Kami mau sarapan, jemput di Mungin Sidi, orang tahu. Nah, terus saya bilang pada pengusaha ini, besok kita naik becak. Hah? Becak? Belum masuk panitia nggak ada mobil. Kamu nggak bosan naik mobil? Saya bilang begitu. Ayo naik becak. Udah? Saya panggil anak saya bilang, kamu cari 2 becak karena kami berempat. Ya kami naik. Begitu turun, saya bilang pada mereka 2 sama becak, Pak, saya nggak bayar dulu ya. Bingung. Maksudnya ikut makan dulu ke dalam. Yang satu itu bawa anak kecil. Saya tanya, Pak, kenapa anak kecil dibawa perempuan? Ya inilah, dia bilang koretan. Anak kamu itu sudah besar-besar. Beda dia dengan kakak yang kedua, yang paling besar. Itu sudah 11 tahun. Ada lagi adiknya. Jadi kami repot. Istri saya kerja di Gudang Garam. Saya yang becak. Jadi kalau pagi saya mesti bawa dia naik becak ini. Masih kecil, saya ajak masuk juga. Saudara, kami sudah pesan makan. Kami nggak ngomong soal gereja, nggak ngomong soal Tuhan, tidak. Bicara yang umum soal Kediri segala macam. Ini makanan belum keluar, jadi belum berdoa juga. Tiba-tiba salah satu tukang becak itu berkata gini, oh, ya namanya tukang becak spontan aja, kenceng lagi ngomong, oh, bapak-bapak ini orang Kristen toh. Saudara, kalimat itu jadi topik berhari-hari dari 2 pengusaha. Apa yang dibicarakan? Bagaimana dia bisa tahu kita Kristen? Doa aja belum, ngomong Tuhan juga belum. Saya bilang, satu-satunya buku di dunia ini yang menulis definisi kasih itu cuma 1 Korintus 13. Catat itu baik-baik. Kalau cinta banyak yang nulis. Beda cinta dengan kasih.